Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh. Saya akan mempresentasikan tentang teknik analisis data dalam PTK. Maju mundurnya suatu negara sangat ditentukan oleh kemajuan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, setiap negara senantiasa berusaha secara terus-menerus untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan pendidikan di negaranya. Salah satunya dengan perubahan dan penyempurnaan kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Seiring dengan berlakunya kurikulum di negara kita, yaitu kurikulum yang operasionalnya disebut KTSP, maka setiap komponen yang terlibat di dalam sistem pendidikan umumnya dan pembelajaran khususnya ikut berbenah dalam rangka melaksanakan semua yang dianjurkan dalam kurikulum baru tersebut. Tidak terkecuali guru sebagai pemegang peran utama dalam proses pembelajaran. Pada kenyataannya, tidak semua guru memiliki kemampuan yang diharapkan dapat menjadi modal dalam menyukseskan pelaksanaan KTSP. Hal ini disebabkan sebagian guru di negara kita memiliki beban tugas yang relatif banyak. Bukan hanya menyangkut persiapan pembelajaran, melainkan juga tugas-tugas lainnya yang memerlukan penyelesaian dalam waktu yang sama, sehingga tidak ada waktu yang tersisa untuk memikirkan hal-hal lain yang berkenaan dengan peningkatan profesionalnya sebagai guru. Sebagai guru senantiasa dituntut untuk mengembangkan diri, apalagi dengan adanya program sertifikasi yang mengharapkan setiap guru menjadi lebih profesional. Salah satu aktivitas yang harus dapat dilakukan guru untuk menunjukkan keprofesionalannya adalah dengan melakukan penelitian. Banyak jenis penelitian yang dapat dilakukan, tetapi yang paling tepat dilakukan seorang guru adalah penelitian tindakan kelas, biasa disebut dengan PTK. Melalui PTK ini diharapkan guru mampu memberikan sumbangsih terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas yang bermuara pada peningkatan prestasi belajar peserta didiknya. Mengapa harus PTK? Guru adalah orang yang paling mengetahui tentang perkembangan dan kemajuan prestasi belajar peserta didiknya pada mata pelajaran yang diampunya. Guru pula yang mengetahui dengan pasti ada tidaknya masalah yang dihadapi peserta didiknya dalam memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Guru memperhatikan dari hari ke hari, dari pertemuan ke pertemuan, perilaku dan karakter peserta didiknya. PTK adalah suatu jenis penelitian tindakan di mana permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang benar-benar dihadapi oleh peserta didik atau masalah konkret dan dirasakan dihadapi oleh sebagian besar peserta didik. Sekaligus permasalahan yang muncul secara terus-menerus di kelas ketika guru mengajar. Itu menurut Soekardi tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian yang paling tepat adalah PTK, karena melalui PTK guru dapat mengajar seperti biasa tanpa terkurangi jam pelajarannya. PTK dilakukan dalam rangka memberikan kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan untuk meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan-tindakan yang dilakukan dan untuk memperbaiki kondisi di mana praktik pembelajaran tersebut dilakukan. Rumitkah melakukan PTK? Sesuatu akan dikatakan rumit jika kita belum mencoba, apalagi belum membayangkan dan memikirkannya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya akan datang kemudahan sesudah kesulitan. Jika kita ragu ketika akan melakukan sesuatu, itu tandanya kita termasuk orang yang pandai. Karena Einstein mengatakan yang pandai selalu ragu, yang bodoh selalu yakin. Melakukan PTK tidaklah sulit jika kita dapat memahami langkah-langkahnya dengan baik dan menjaga kekonsistenan dari objek variabel yang akan diteliti. Pelaksanaan PTK memang mudah jika ditinjau dari segi teknis pelaksanaan, ruang lingkup, subjek penelitian, dan analisis data yang nampaknya sangat sederhana dibandingkan penelitian jenis lainnya. Teknik analisis data dalam PTK.
Sebagian besar guru, baik guru SD, MI, SMP, MTS, dan SMA menyatakan bahwa pada teknik analisis data inilah bagian yang tersulit dalam PTK. Hal ini tidaklah 100% benar, karena sebenarnya pada bagian inilah hal yang sangat mengasyikkan. Orang akan bisa karena terbiasa. Orang akan tidak bisa karena belum terbiasa. Kata-kata itu nampaknya benar. Artinya, guru merasa tidak bisa melakukan analisis data dalam PTK karena memang belum terbiasa. Jika guru yang lain memiliki masalah pembelajaran yang sama atau hampir sama dengan guru yang telah berhasil melakukan PTK dengan tindakan tertentu, maka dia dapat melakukan modifikasi terhadap prosedur tindakan tersebut untuk disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kedalaman dan keluasan masalah, dan potensi sekolah, sarana prasarana, dan fasilitas yang tersedia agar tindakan yang dilakukan tepat dan efektif dalam memecahkan masalah. Bagaimana teknik analisis data dalam PTK sangat tergantung pada data yang terkumpul, seperti halnya penelitian jenis lain. Data dalam PTK dapat dikumpulkan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian atau alat monitoring seperti catatan harian, lapangan, berkala, lembar observasi, pedoman wawancara, lembar angket atau kuesioner, soal prestasi, lembar masukan peserta didik atau refleksi tindakan, tugas portofolio, dokumen, lembar penilaian, unjuk kerja, instrumen, perekam gambar atau suara, dan lain-lain. Analisis data difokuskan pada sasaran atau variabel atau objek yang akan diperbaiki atau ditingkatkan, misalnya tentang kesiapan peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Beberapa contoh analisis data dalam PTK, saya ambil permasalahannya satu, yaitu untuk mengetahui efektif tidaknya LKS digunakan dalam meningkatkan partisipasi peserta didik, seorang guru melakukan PTK yang dirancang dalam 3 siklus. Pada setiap siklus, peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap partisipasi setiap peserta didik dan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Lembar observasi berisi tentang jabaran konsep partisipasi yang diturunkan dari teori yang diacu. Bagaimana cara menganalisis data partisipasi yang diperoleh dari lembar observasi tersebut? Penjelasannya sama seperti minat, maka lembar observasi berisi aspek-aspek partisipasi yang diacu dari teori lalu dijabarkan dalam butir-butir pernyataan. Akan lebih baik sebagai observer bukan hanya peneliti, tetapi mengajak beberapa rekan guru agar data observasi lebih akurat, karena ada kontrol di antara observer, yaitu ingat indera kita sangat terbatas. Data partisipasi yang diperoleh dianalisis seperti data angket. Itu penjelasannya. Dalam PTK sebenarnya memang kita tidak boleh membatasi siklus, karena siklus hanya dapat dihentikan ketika kita memperoleh data yang sudah jenuh. Artinya sudah tidak ada lagi peningkatan yang signifikan atau bermakna dari perlakuan yang kita berikan terhadap objek atau variabel yang menjadi target untuk ditingkatkan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan dalam 3 siklus karena ia dapat melihat peningkatan prestasi peserta didik sudah memuaskan. Menurut pertimbangan peneliti tersebut, berbeda dengan minat melalui angket dan partisipasi tidak dapat langsung diperbandingkan. Hal ini karena tes yang diujikan berisi materi yang berbeda dari siklus ke siklus. Ingat, perbandingan hanya dilakukan terhadap selisih pretest dan posttest, bukan posttest antar siklus. Itu. Bagaimana memberikan pembahasan terhadap hasil PTK? Seperti halnya penelitian jenis lain, maka pembahasan terhadap hasil PTK sebaiknya juga tidak terlalu banyak membahas data-data yang tidak penting dan kurang berhubungan dengan fokus penelitian kita.
Pembahasan lebih ditekankan terhadap data yang sesuai dengan prediksi awal kita, yaitu data yang menjadi bukti empirik adanya perbaikan, peningkatan, atau perubahan seperti yang diharapkan. Pembahasan akan terasa lebih berat ketika peneliti sudah melakukan banyak siklus dengan rentang waktu yang relatif lama. Tetapi dari data yang terkumpul, tiap siklus belum menunjukkan adanya perbaikan, peningkatan, atau perubahan seperti yang diharapkan. Jika terjadi demikian, maka guru harus segera menghentikan PTK tersebut, karena hal ini berarti ada sesuatu yang salah dari salah satu atau lebih komponen PTK yang dirumuskan. Kita mencoba mencermati satu persatu bagian proposal PTK yang telah dibuat, mulai dari latar belakang masalahnya, perumusan masalahnya, sampai pada alternatif tindakan yang dipilih. Kita tidak perlu menyesali atau kecewa jika PTK yang dilakukan gagal, karena kemungkinan gagal memang dapat terjadi mengingat yang kita hadapi peserta didik dengan karakter dan sifat individual yang spesifik. Sebagai contoh, jika kegagalan itu disebabkan kesalahan dalam memilih alternatif tindakan, hal ini wajar saja, mengingat ketika PTK berlangsung situasi lapangan dapat berubah secara tiba-tiba, sehingga kita kesulitan untuk tetap pada jalur PTK yang telah direncanakan. Kematangan profesional yang sempurna hanya mungkin dicapai dengan pendidikan formal dan tempaan pengalaman kerja. Menurut Raka Joni tahun 1980, seorang guru tidak akan mewujudkan profesional yang sempurna kalau hanya mengandalkan kesarjanaannya, tetapi perlu pengasahan otak dengan berbagai aktivitas yang dapat membantu dalam mengembangkan diri. Seorang guru penting untuk menciptakan paradigma baru untuk menghasilkan praktik terbaik dalam proses pembelajaran. PTK merupakan salah satu sarana untuk keprofesionalan guru dan bentuk kepedulian guru terhadap peningkatan dan perbaikan kualitas pembelajaran. Jangan pernah berpikir untuk mengurai dan memecahkan masalah pendidikan nasional kita, karena memang sulit dicari ujung pangkalnya. Lebih bijaksana kita memikirkan apa yang dapat dilakukan untuk membantu anak didik kita memperoleh prestasi belajar yang lebih baik dengan menggunakan segenap kompetensi yang kita miliki disertai KTP. Apa itu KTP? KTP singkatan dari kemauan, tekad, dan pengorbanan. Dan juga SIM. SIM singkatan dari semangat, ikhtiar, dan mencoba. Hidup ini penuh pilihan, dan menjadi guru adalah pilihan tepat karena memberikan ilmu yang bermanfaat, termasuk amalan yang tidak ada putusnya, yaitu sedekah jariyah, dan insya Allah jaminannya surga. Inginkah kita tinggal di sana? Ingin, amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Bila ada kekurangan, bila ada kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.